Walaupun orang tua kita sudah tiada, kita harus belajar bab birrul walidain. Agar apa? Agar kita bisa mengevaluasi kinerja kita pada saat mereka hidup waktu itu. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak pernah merasa bersalah. Kita berpikir sudah menjadi anak yang paling berbakti. Tapi coba kita dengar riwayat Ibnu Umar tadi. Khurasan Mekah 2.300 kilo gendong ibu. Habis kita udah. Nggak ada udah kayak dia. Siapa yang bisa begitu? Nah, itu kan penting. Kadang-kadang ini kita ego, saya ini kayak orang paling berbakti di dunia. Anda belum melakukan apa-apa. Dan itu saja dikomentari Ibnu Umar, la wala bitalqatin wahidah. Loh, dan tidak akan. Karena kalau kita tidak belajar, sekali lagi kita merasa baik-baik saja. Dengan kita belajar, kita jadi tahu kesalahan kita, sehingga sebelum kita meninggal dunia, kita sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mengatakan sallallahu la yadkhul jannatul aqqa, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kalau saja dikategorikan kedurhakaan, apalagi yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Poin yang kedua, dan ini kabar gembira buat kita semua, tidak ada kata terlambat malam yughargir, selama nyawa belum ada di tenggorokan. Ustaz, tapi orang tua kita sudah meninggal. Walaupun sudah meninggal, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tapi gimana minta maafnya? Bukankah syarat taubat, kata Imam Nawawi, harus minta maaf kalau berkaitan dengan hak orang? Kan begitu ya? Hadirin yang dirahmati Allah, betul. Tetapi ada pengecualian. Kalau Allah benar-benar melihat keikhlasan dan ketulusan kita dalam bertobat, maka Allah akan bantu kita pada hari kiamat. Walaupun kita belum pernah minta maaf kepada yang kita zalimi dan juga orang tua kita. Dalilnya apa? Hadis Muslim tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Saya ingin tanya, dosanya apa? Membunuh 100 nyawa. Pertanyaan kedua saya, sudah sempat minta maaf atau belum nih orang? Belum. Tapi endingnya, akhirnya masuk surga neraka? Surga. Kenapa? Karena dia benar-benar bertobat, tobatan nasuha. Kita harus habis-habisan dalam taubat, dan bukan hanya taubat parsial ini saja. Kita harus menjadi anak yang saleh, benar-benar hijrah. Lihat pembunuh 100 nyawa ini. Dia bukan hanya bertobat dari pembunuhan, tapi dia hijrah dari negerinya ke negeri baru yang berisi orang-orang saleh. Jadi benar-benar dia buka lembaran baru, dia tutup buku. Makanya Allah terima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah benar-benar taubatan nasuha. Evaluasi seluruhnya, taubat dari segala dosa, baik durhaka maupun seluruhnya, dan pelajarilah ilmu agama dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah orang yang saleh, jadilah orang yang taat, jaga sholat 5 waktu, jaga hal-hal yang wajib, jadi suami yang bertanggung jawab, jadi seorang saudara yang tahu silaturahim, jadilah hamba Allah yang mentauhidkan Allah, jadilah umat Nabi yang mengikuti sunnah Rasul SAW, dan seterusnya. Itu cara taubatnya yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesempatan berbakti itu masih terbuka lebar. Dengan cara apa? Dengan cara lagi-lagi menjadi anak yang soleh secara umum dan doa secara khusus. Karena kita tahu bersama, setiap
ibadah dan amal soleh yang dikerjakan seorang anak secara otomatis masuk ke rekening pahala orang tua. Al-waladu min kasbil walidi au kama qala. Nabi SAW bersabda, seseorang itu hasil usaha orang tuanya. Dan Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu tidak mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya. Dan Nabi mengatakan tadi, anak itu adalah bagian dari usaha orang tua. Maka setiap anak sholat subuh, maka orang tua langsung dapat pahala sholat subuh. Setiap anak sholat duhur, orang tua langsung dapat pahala sholat duhur. Setiap kita sholat asar, orang tua dapat pahala sholat asar secara otomatis. Oleh karena itu, banyak para ulama mengatakan penyebutan doa dalam hadis Bukhari, waladin saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Penyebutan doa itu bukan pengkhususan hanya doa yang nyampe, tapi ini sampel, ini contoh, karena doa adalah ibadah terbaik. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah inti dari ibadah, kata Nabi SAW. Karena itu sekarang saatnya untuk menjadi anak yang soleh, untuk menjadi anak yang taat kepada Allah, karena setiap amal ibadah kita akan menolong orang tua kita di alam barzakh nanti. Bahkan hadirin, inilah momentumnya. Kalau pada saat mereka hidup kita nggak perhatian sama mereka, kita nggak pernah kirim makanan sama mereka, insya Allah mereka masih bisa makan, kan gitu ya, pasti. Karena seseorang tidak akan atau akan mendapatkan jatah rizki sampai meninggal. Jadi kalau kita nggak kasih makanan, kita nggak kasih uang belanjaan, insya Allah beliau masih bisa makan. Dari saudara-saudara kita yang perhatian, dari tetangga, dari warisan kakek nenek kita, atau punya sawah sendiri. Tapi kalau hari ini saat mereka sudah terkubur di alam barzakh, tidak ada lagi sujud, tidak ada lagi ruku, tidak ada lagi puasa Ramadan, tidak ada lagi puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid. Mereka benar-benar mengandalkan anak-anaknya. Mereka benar-benar mengandalkan anak-anaknya. Maka kita harus menjadi anak yang berbakti, karena orang tua kita menunggu pahala-pahala kita. Mereka sekarang tidak perlu makanan, mereka tidak perlu uang. Yang mereka butuhkan adalah transferan pahala demi pahala kita. Jadi membantu orang tua ketika mereka meninggal dan menjadi anak yang soleh setelah mereka meninggal itu lebih urgent, lebih mendesak, lebih genting daripada sebelumnya. Maka inilah yang harus kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu.